Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desia Priani Sitorus dari kelas C reguler. Di sini saya akan melampirkan tugas proyek mata kuliah perkembangan peserta didik dengan topik perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian merupakan suatu organisasi yang unik pada diri setiap individu yang ditentukan atau berpengaruh oleh faktor bawaan dan lingkungan sehingga mempengaruhi tingkah laku. Kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat apabila berhubungan dengan orang lain. Adapun struktur perkembangan kepribadian yang pertama ID, yang kedua ego, dan yang ketiga superego. Di mana ID ini merupakan sistem kepribadian yang asli, contohnya pada saat kita makan dan batuk. Yang kedua ego, yaitu komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas, contohnya suara hati yang memutuskan apakah kita makan atau tidak. Ketiga superego, yaitu aspek kepribadian yang menampung semua standar moral yang kita dapatkan dari orang tua, contohnya memberikan toleransi atau pertimbangan. Adapun fase-fase dari perkembangan kepribadian, fase pertama dimulai sejak berusia 1 hingga 2 tahun, saat anak tersebut mulai mengenal dirinya sendiri. Selanjutnya, fase kedua yaitu fase yang sangat efektif dalam membentuk dan mengembangkan bakat diri seorang anak, berlangsung relatif panjang sampai anak menjelang masa dewasa. Selanjutnya fase ketiga, yaitu fase yang ditandai dengan semakin stabilnya perilaku yang khas dari seseorang. Pada fase ini, perkembangan relatif bersifat tetap, yakni dengan terbentuknya perlakuan sebagai kepribadian yang bersikap abstrak. Setelah kepribadian terbentuk secara permanen, maka bisa diklarifikasikan ke dalam 3 tipe. Yang pertama normatif, yaitu tipe kepribadian yang ideal, di mana seseorang memiliki prinsip-prinsip yang kuat untuk menerapkan nilai-nilai sentral yang ada dalam dirinya. Yang kedua otoriter, yaitu terbentuk melalui proses sosialisasi, di mana individu lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan orang lain. Ketiga perbatasan, yaitu tipe kepribadian yang relatif labil, di mana ciri khas dan perilakunya sering mengalami perubahan, seolah-olah memiliki lebih dari satu corak kepribadian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian, yang pertama faktor lingkungan, yaitu pola perilaku masyarakat yang dipengaruhi lingkungan alam. Contohnya, perbedaan iklim dan sumber daya alam yang menyebabkan manusia harus menyesuaikan diri dengan kondisi alam. Yang kedua, faktor genetik, yaitu manusia mempunyai hubungan biologis yang unik dan berbeda dengan orang lain. Contohnya, anak kembar yang memiliki karakteristik yang berbeda. Yang ketiga, faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai dan norma yang mengatur perilaku dan mempengaruhi pembentukan kepribadian. Contohnya, negara bagian barat yang diperbolehkan memakai pakaian terbuka, sedangkan negara bagian timur tidak mengizinkan. Dan terakhir, faktor sifat, yaitu perubahan perilaku baik buruknya seseorang. Contohnya, sopan, pemaaf, berpikir positif, sombong, merasa paling pintar, dan lain sebagainya.